buang, terus kemudian kita isi lagi. Udah masuk, Toyota masuk ya. Oke, udah Ford, Toyota, Honda. Oke, udah selesai ya, sukses. Dan kita simpan. Nah, masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ramabi. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana implementasi antara Laravel Level 3 dengan Tom Select, yaitu sebagai alternatif dari Select 2 yang biasanya teman-teman gunakan. Kenapa tidak menggunakan Select 2? Karena secara default core dari Select 2 itu masih menggunakan jQuery, sedangkan di dalam level 3 library untuk JavaScript-nya dia menggunakan Alpine.js. Jadi daripada kita menggunakan dua library yang saya rasa cukup satu saja menggunakan Alpine, maka sebagai alternatifnya kita akan menggunakan Tom Select. Oke, langsung saja kita buka websitenya dari Tom Select. Nah, di sini ya. Oke, kita lihat dulu cara instalasinya. Yang pertama kita install npm-nya. Oke, kita jalankan npm install. Di video sebelumnya kita sudah membuat CRUD untuk customer ya, jadi kita tidak perlu lagi membahas secara mendetail bagaimana CRUD yang terjadi pada customer ya. Jadi oke, kalau sudah kita install, kita pergi ke app.js. Nah, di sini kita import dulu Tom Select-nya ya. Oke, kalau sudah kita gunakan untuk global, kita cukup pakai ini saja. Nah, di sini ya, Tom Select. Kalau sudah di sini, sekarang kita ke CSS. Kita buat CSS-nya dulu, Tom Select .css. Oke, kita import. Kemudian kita lihat dulu CSS-nya berada di mana, yaitu di nodes. Kemudian kita cari untuk Tom Select. Nah, di sini ya. Kemudian di Tom Select, setelah itu this, kemudian di CSS. Nah, kita bisa milih gitu ya. Nah, kita pakai ini ya. Di sini ada Bootstrap 4, Bootstrap 5 ya. Karena karena default dari Laravel itu menggunakan Tailwind, maka kita cukup pakai yang Tom Select ini saja ya. Di select.css ya. Kalau sudah, kita pergi ke CSS-nya lagi di app CSS. Nah, karena kita nanti butuh pengaturan untuk tampilannya, maka kita buat seperti ini ya. Import, kemudian Tailwind CSS garis miring bis ya. Kita ambil komponennya, kita ambil utilitiesnya. Setelah itu kita import CSS-nya yang Tom Select tadi ya. Oke, di sini sudah muncul. Nah, sudah. Untuk pengaturan CSS-nya sudah selesai. Nanti di sini kita akan
mode apply untuk tampilan di tom select. Oke, cukup di sini dulu saja. Nah, simpan, close ya. Untuk menerapkan select secara dinamis ini ya, itu kita butuh berapa tabel? Butuh 3 tabel kita ya. Yang pertama kita contohkan nanti untuk tabel car. Kemudian setelah tabel car kita butuh tipe dan kita butuh tabel service. Oke. Sekarang kita buat modelnya migration beserta dengan seedernya ya. PHP artisan make model car ya. Kemudian kita butuh migration dan kita butuh seeder. Selesai, sudah dibuat. Kemudian kita butuh lagi yang namanya types gitu ya. Kemudian sama, butuh migration dan butuh seeder. Setelah itu service, kita tidak butuh seeder ya, hanya butuh migration saja. Oke, kalau sudah di sini kita buat dulu migrationnya. Tabel, kemudian butuh string, ini pakai name ya. Cukup seperti ini aja, sangat sederhana, biar tidak membingungkan nanti ya. Kemudian setelah car kita butuh types ya. Types itu tabel, kemudian foreign ID-nya dari car ID. Lanjut, kemudian di dalam types juga butuh string name ya. Oke, sudah. Kalau sudah, di dalam service kita butuh tabel, kemudian foreign ID dari apa? Dari customer ID. Customer ID ini yang sudah kita buat kemarin, jadi nanti implementasinya adalah customer itu ketika men-service dia kendaraannya apa atau car-nya dan tipe dari car itu apa ya. Jadi kita cukup gunakan customer ID dan gunakan types ID. Oke, sudah seperti ini. Kita cek lagi car, name, tipe, car dan name, kemudian service di customer ID dan tipe ID. Oke, kalau sudah, kita sekarang buat seeder untuk car ya. Nah, di sini seedernya kita gunakan car rate. Setelah itu kita butuh car-nya apa ya? Misalkan kita contohkan Honda ya, Honda. Setelah itu maaf, ini pakai 6 mestinya ya, 6 Honda, kemudian name-nya lagi Toyota. Oke, cukup seperti ini. Ini nanti ID-nya 1, ini ID-nya 2. Kemudian di dalam types kita buat lagi seedernya rate. Setelah itu apa tadi? Car ID ya. Car ID ini ang 1, terus kemudian maaf, ini harus pakai array ya. Nah, ini ya. Car ID-nya 1, terus kemudian name-nya adalah tadi apa tadi? Honda ya. Jadi Honda kita contohkan untuk name-nya bisa BRV misalkan ya. Nah, ini kemudian CRV. Setelah itu Mobilio, tambah satu lagi ya, Brio ya. Oke, udah ya.
Kemudian kita copy ini untuk yang kedua Toyota tadi ya. Toyota ini misalkan Innova, setelah itu Fortuner, setelah Innova, Fortuner, kita buat Avanza ya. Kita sudah membuat seedernya. Car seeder ada Honda, ada Toyota, dan type seeder ada berapa ini? Ada 7 ya, 7 tipe dari mobil ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke dalam database seeder. Jangan lupa kita panggil dulu call. Nah ini yang pertama adalah car seeder ya. Kita pakai class, setelah itu type seeder, kita juga pakai class ini ya. Nah ini titik koma, jangan lupa ya. Lanjut, kalau sudah di sini, sekarang kita masuk ke dalam model car-nya. Ini kita pakai protected label. Oke, yang pertama adalah name. Ini ya. Setelah ini kita ke dalam types, name, dan juga apa ya tadi, car ID ya. Oke, selesai. Setelah itu dalam service, nah ini service ada customer ID dan juga ada tipe ID. Oke, sekarang kalau sudah kita buat labelnya, kita sekarang buat relasinya. Oke, relasinya dari atas dulu atau dari bawah dulu? Coba kita dari bawah dulu ya, dari service. Service itu dia punya relasi dengan customer ID. Oke, kita ke customer ID. Customer ID nanti akan melakukan service. Berarti customer ID kondisinya adalah has many, jadi punya banyak service ya, gitu ya. Oke, protected public function apa tadi, customer masuk ke dalam service gitu ya. Oke, as many that this as many, kemudian dari service class ya. Oke, seperti ini ya, di customer as many ke dalam service. Oke, sekarang kita masuk ke dalam service, public function customer. Nah ini kondisinya adalah belong to. Nah seperti ini ya, return this belong to ke mana, ke customer. Selesai. Kemudian types itu service berelasi kepada types ya. Kita masuk ke dalam types, maka tipe punya banyak service nanti ya, public function service. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini as many ya. Oke, as many. Setelah itu return this as many ke service. Nah, ini ya, class. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam service.
service, kita copy aja ini. Service berarti ke types belong to, ini ke types gini ya. Lanjut, kemudian kita lihat di dalam types ini posisinya adalah berelasi dengan car, maka car itu posisinya punya banyak tipe gitu ya. Tapi kita gunakan ini adalah types, kemudian has many, car has many kemana, ke tipe ya, types ya. Oke, seperti ini ya, car has many ke types. Setelah itu types akan belong to ke car ya. Types belong to ke car. Nah, ini oke, selesai ya. Ini kita sudah buat relasinya. Sekarang kita cek dulu, ini apa customer, belum kita simpan. Car punya banyak types ya. Kemudian customer juga punya banyak service. Setelah itu service belong to ke customer dan juga belong to ke types. Kemudian types itu punya banyak service dan juga dia belong to ke car. Oke, kalau sudah kita jalankan migrasinya ya, artisan migrate. Oke, sukses ya. Setelah itu PHP artisan db sheet untuk menjalankan seedernya. Oke, sekarang kita cek dulu. MySQL, nah ini ya, use nama databasenya di video yang sebelumnya sudah kita buat ya, kita cek dulu. Nah ini Laravel CRUD, use Laravel CRUD. Oke, udah, kita cek dulu, select bintang from cars ya. Nah, tidak masuk ya. Kemudian select bintang from types. Nah, udah masuk juga. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4 Innova, Fortuner, dan Avanza. Oke, kita exit. Kita close semuanya. Kemudian kita jalankan PHP artisan serve dan juga npm run dev. Oke, 127 seperti ini. Oke, udah jalan ya. Ini yang minggu kemarin sudah kita buat ini. Mana tadi? Ini sudah kita buat ya. Sekarang kita buat di sini menu service ya. Sebelum kita masuk ke situ, di minggu kemarin di sini kita sudah buat customer. Oke, biar kita tidak banyak-banyak membuat script, kita copy aja semuanya ini, tapi dengan perintah yang ada di liveware. PHP artisan liveware copy seperti ini ya. Kemudian dia berada di mana? Di customer. Setelah itu customer index. Kita copy ke dalam service index seperti ini ya. Customer index, service index. Oke.
Nah, sudah, kita cek. Oke, masuk ya ini ya. Kita buat sampai 1 2 3 4 5, kurang 4 berarti ya. Ini create, setelah itu edit, delete, delete. Oke, kurang 1 tabel ya. Oke. Kita sudah mengcopy ini dari sini. Kemudian supaya dia ada di sini, kita buat dulu, kita masuk dulu ke dalam webnya, buat rootnya, root get. Nah, namanya kita buat service ini ya, service. Oke, kemudian kelasnya service index kelas, kita kasih name rootnya, namanya apa, service.index gitu ya. Nah, kita jalankan sekarang service. Oke, masuk ya. Ini karena kita masih gunakan komponennya yang ada di customer kan ini ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini di dalam indeks ini masih komponen customer, belum kita rubahin ya. Oke, lanjut. Setelah kita membuat ini, kita menambahkan menu yang ada di atas. Itu tempatnya di navigation ya kalau nggak salah ya. Oke, kita cek dulu ya navigation ya. Dalam navigation ini customer, kita copy aja ini jadi service ini ya, dan ini service. Oke, jangan lupa yang ada di versi mobile, mana dia, oh ini ya. Oke, customer kita pakai service, ini juga service. Kita cek dulu. Oke, udah masuk ya. Lanjut, kalau sudah, kita buat form ya, form untuk service. Kita cek di sini. Kalau yang di customer kemarin kita sudah buat buat form customer form. Sekarang kita buat service form. Perintahnya php artisan liveware, setelah itu form ya, form service form. Oke, udah di sini. Kalau sudah di sini, kita buat sekarang ya untuk interface-nya ya. Yang pertama kita gunakan public service model. Oke, so kita simpan ke dalam variabel service. Kemudian kita buat public id. Setelah itu kita buat rule ya. Oke, ini kita pakai require aja ya, nggak banyak-banyak. Setelah itu kita gunakan sebagai inisial ya, sebagai inisial kita gunakan apa ini, customer ya. Oke, dan yang di sini public customer. Oke, kita butuh berapa ini customer, kemudian
kemudian kita butuh card, dan kita juga butuh types ya. Di sini ada card, setelah itu ada types. Ini ada card dan ini ada. Oke, saya kalau sudah, untuk editnya jangan lupa kebutuhan edit ini ya, public function set service ya. Oke, dari mana kita binding service, kita simpan di dalam service seperti ini. Kemudian kita deklarasikan this service sama dengan service ya. Oh, ini di sini kita yang ini masuk ke sini. Oke, lanjut. This ID ya, kita ini di sini kita isikan sama dengan service ID. Nah, setelah itu kita butuh customer, kita butuh card, dan kita butuh type. 1, 2, 3. Nah, cukup. Ini kita gunakan customer. Setelah itu ini kita gunakan card, dan ini kita gunakan types ya. Oke, kalau sudah, customer ini akan menyimpan hasil dari customer ID, dan tipe akan menyimpan tipe ID, dan kemudian card akan menyimpan type. Kita sudah buat relasinya ya, berarti kita cukup seperti ini, card, dan akan menyimpan card ID. Udah selesai ya, kita simpan, close saja ini. Kalau sudah, kemudian kita buat untuk set customer ya, kebutuhan untuk nanti customernya, pengisian data customer, karena kita akan menggunakan Tom Select yang mungkin banyak dari teman-teman yang masih pemula terjebak di bagaimana implementasi antara Liveware dengan Tom Select, karena kalau bagi pemula itu mungkin sangat membingungkan ya, dan juga bisa memakan waktu banyak untuk melakukan eksperimen ya. Oke, kita lanjutkan di public function set customer ya. Kemudian ini array ya. Kalau ini void, kembaliannya ya, return-nya nanti. Oke, kita buat variabel set customer pakai array. Setelah itu kita buat customer jamak sama dengan customer select get. Nah, ini kita cukup butuh ID-nya saja, dan kita butuh name-nya saja. Oke, ini lanjut. Kalau sudah, kita gunakan looping for each customer as data. Kita butuh index juga ini. Setelah itu set customer ini kita isi di sini. Kita gunakan index sama dengan, kita butuh ID, kemudian isinya adalah data ID, dan kita butuh name, ini isinya adalah data name. Oke, ini ya. Kalau sudah di sini, kita return
dari sini. Oke. Ini adalah array ya. Nah, ini ya. Oke, selesai. Set customer sudah kita buat. Lanjut, kemudian kita buat set car ya. Kita copy aja ini. Oke, di sini set, nah, ini set car dan car kita butuh customer ini kita gunakan cars ya. Set cars, kemudian cars, select ID name get, forage car, index data, set car, index ID-nya data ID dan name data name. Oke, kemudian metodenya adalah set car. Sudah, kalau sudah kita copy lagi, kita butuh satu lagi untuk set tipenya. Nah, karena kita ganti set tipenya. Oke, model, kemudian karnya kita ganti jadi types ya. Kemudian di dalam selectnya sama, tapi kita butuh where ya. Where-nya dari mana? Dari card ID, kemudian card ID-nya ini kita ambil dari sini ya. Nah, dari this card. Seperti ini ya. Mana lagi? Oke, di sini. Sudah cukup. Types, select ID name, where, car ID sama dengan this car. Kemudian get this car, ini isinya adalah car ID ya. Nah, ini service types car ID. Sudah selesai. Kalau sudah selesai di dalam pengisian set tipenya, kita butuh untuk penyimpanannya. Public function store seperti ini void, dan ini juga void ya. Oke, sudah. Kalau sudah, nah, kita simpan ke service, kemudian create. Isinya apa ini? Isinya adalah customer ID. Nah, setelah itu customer ID ini diambilkan dari this customer. Kemudian yang kedua adalah types ID, diambilkan dari this type. Oke, saya kalau sudah kita buat store, kemudian kita buat update public function update. Setelah itu this service where, dari mana? ID, berarti this ID. Oke, ini ID dari service ya, ini ya. Setelah itu kita gunakan, ke bawah aja, update. Nah, seperti ini. Update-nya apa? Oh, ke sini ya. Oke, kita copy aja ini. Nah, sudah selesai. Update-nya sudah selesai. Nah, untuk formnya sebagai interface-nya ini sudah selesai ya. Oke, kita kaji dulu dari atas. Customer, car, ini sudah pengisian. Set customer sudah, set type sudah, set type sudah, store, update. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk formnya sudah selesai, kita masuk ke dalam service index dulu ya. Nah, di dalam service index kita ganti menjadi service. Nah, seperti ini ya. Oke, supaya kita tidak merubah satu-satu gitu ya,
kita langsung saja Ctrl H. Nah, di sini ada customer. Oke, kita ganti menjadi service seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik replace all. 1 2 3 4 sudah 5. Kalau sudah, kita pergi ke dalam service. 1 2 3 4 dan 5. Nah, kemudian customer dengan C besar kita ganti menjadi service dengan S besar. Dari sini ya, 1 2 3 4 dan 5. Oke, lanjut yang atas. 1 2 3 4 dan 5. Oke, kemudian kita simpan semua, Ctrl S. Lanjut, di dalam service tabel ini masih error, kita cek dulu. Close to rights. Nah, satu-satu kita cek dulu. Cepat service create save, cepat service create edit, delete. Oke, kalau sudah, kita buat sekarang data service where ada berapa nanti ya? Ada 3 ya. Yang akan kita tampilkan adalah customer, kemudian car dan types ya. Di sini service where kita butuh ID ya, ID like this form ID. Oke. Kemudian kita butuh nama. Name-nya itu adalah punyanya customer. Customer.name like this form customer. Ini ya. Setelah itu kita butuh lagi cars name like this form car. Lanjut, kemudian type-nya name like this form type. Oke, ya. Kemudian jangan lupa kita buat relasinya. Kita buat join. Join yang pertama adalah kita cek dulu service ya. Service berelasi dengan customer. Customer.id customer. Setelah itu customers.id itu sama dengan service, kemudian customer ID seperti ini. Lanjut, join. Nah, setelah customer dia masuk ke dalam types ya, types.id itu sama dengan service.types.id. Lanjut, satu lagi join, dan ini adalah cars.id itu berelasi dengan types.car.id. Ya, sukses ya. Ada 3 relasi, 1 customer, service,
customer ID, types service type ID, dan cars types car ID. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke dalam tabelnya sekarang. Kita rubah sekarang satu-satu. Di sini ada short field ID, kemudian short fieldnya name, ada email, kita ganti. Yang short ID-nya ini kita ganti jadi customer. Oke. Kemudian emailnya ini kita ganti, ini gini ya, short fieldnya pakai ID, seperti ini, service ID. Nah, oke. Setelah itu short fieldnya customers.name, dan ini customer.names. Lanjut, ini adalah cars.name, dan ini juga sama ya. Oke, kemudian address kita gunakan types.name. Kita rubah sekarang, yang ini adalah customer, ini car, dan ini adalah tipe dari car ya. Lanjut, untuk setnya where model left from ID, oke. Ini yang ini customer, dan yang ini car. Terakhir adalah type. Data ini dari sini ya. Nah, dari data ini apabila dia ada set ya, kemudian di looping forage, setelah itu service ID sudah sesuai service ini, kemudian customer ini kita butuh customer name, dan ini car name. Oh, maaf, ini adalah types car name, dan ini adalah types name. Seperti ini ya. Oke, data sudah. Kita lihat. Nah, ini ada error nih, apa? Select bintang pro agregat inter join column ID in where clause is ambigu. Oke. Jadi di sini kita cek dulu mana ini. Ini where-nya adalah ke service ya, seperti ini. Nah, sudah selesai. Oke, masuk ke nah, di sini belum kita buat kemudian create-nya ya, ini masih punyanya customer ya. Oke, pelan-pelan kita masuk ke dalam service. Oke, kita close ini, kita close. Di dalam service create, nah ini ada service form, ada modal service create, ada sama ini, kemudian ada validate, kemudian seperti ini kita rubah. Coba kita pakai try dan catch ya. Ini kita pakai exception. Oke. Nah, ini kita naikkan ke sini ya. Kita naikkan. Nah,
Dan yang ini kita juga naikkan di sini. Lanjut, simpannya nggak perlu pakai ini, langsung aja di sini kita, karena sudah pakai try kita ya. Dan ini kita cut taruh sini. Nah, ini lebih secure ya. Oke, udah. This validate. Lanjut. Kemudian kita butuh dispatch lagi. Dispatch lagi ini gunanya nanti ketika kita menggunakan tom select ya. Oke. Kita butuh nanti reset ya. Dispatch set reset. Karena kalau kita pakai lever tidak bisa langsung auto reset. Kita harus deklarasikan dulu menggunakan dispatch ya. Udah di dalam ini, nah kita butuh yang namanya public function card change ini ya. Setelah itu kita butuh dispatch, kemudian set types grade. Isinya apa? Kita coba pakai ID, kemudian this form types. Setelah itu kita butuh data this form set types. Oke. Ini dari sini ya, dari sini. Mana set type sini itu dari sini. Dari sini ya, kita isikan ya. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita pakai this error. Maaf, kita pakai reset error box ya. Sudah selesai. Di dalam render kita butuh lagi dispatch ini 1, 2, namanya set customer grade dan set card grade. Ini pakai customer dan ini pakai card. Sudah selesai. Sekarang kita buka yang di blade-nya ya. Kita buka yang di create blade. Nah, ini kita cek dulu, create service sudah, form service. Setelah itu ada name, ada email, ada address. Kita tidak butuh ini, kita butuh ini aja. Oke. Nah, kemudian tipenya kita buang karena kita nanti menggunakan select ya. Nah, kita buat dulu komponen untuk select. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Kita gunakan namanya Tom ya. Tom. Oke. Nah, kita gunakan namanya Tom. Dan sini kita butuh div where ignore. Nah, ya harus mensiasati seperti ini kita. Kalau nggak seperti itu nggak bisa nanti dijalankan di tom select-nya ya. Oke, seperti ini. Di where ignore-nya ada di sini. Jadi bukan where ignore-nya bukan di sini ya. Jadi di dalam komponen. Oke.
kita siasati di sana. Sekarang ini bukan name tapi customer. Setelah itu ini bukan X input tapi namanya adalah Tom ya. Di sini kita pakai ini pakai Tom. Oke, seperti ini. Kita butuh option ya, butuh ini ya, valuenya kosong aja. Kita cek dulu div form name. Ini for-nya kita ganti jadi customer create. Nah, dan ID-nya kita samakan. Oke, modelnya form customer ya, bukan modelnya ya, betul. Customer, dan ini customer create-nya ini formnya kita ganti. Ini formnya kita gunakan customer. Oke, nah seperti ini ya, biar kelihatan ya. Oke, kita pakai require autocomplete custom creates. Oke, kelasnya sama xtom where model form customer. Oke, udah sama. Ini ID-nya sama dan autocomplete-nya sama. Oke, sekarang kita gunakan Alpin.js ya untuk integrasi dengan Tom Select-nya. Kita butuh xinit. Caranya hampir sama seperti TOSTV kemarin ya, tapi kita gunakan elemen dot customer sama dengan apa, new Tom. Nah, new Tom ini coba kita buka dulu yang di app.js-nya. Nah, ini namanya Tom ya, jadi Tom Select kita singkat jadi Tom, atau kita simpan di dalam variabel Tom. Oke, kalau sudah ini ya, kita coba buka dulu yang di dalam Tom Select. Kita masuk dalam bukan example ya. Setelah itu kita gunakan di customizing, atau kita coba lari di JavaScript API. Nah, kita butuh value field, kemudian label field dan search field ya. Kita sudah buat tadi kan, kita sudah buat ID dan name, maka ini akan kita ganti jadi label field kita ganti name dan search field kita ganti name. Setelah itu kita gunakan option ya. Oke, di dalam basic kita copy dulu yang ini ya. Ini create nggak usah, kita nggak perlu, kita perlu ini. Oke, new Tom, kita gunakan elemen. Nah, seperti ini. Oke, kita paste ini. Nah, ini harus ketik tunggal ya. Oke, udah selesai. Kalau sudah, kita pergi ke JavaScript API, kita copy ini sampai sini. Nah, ini ya. Nah, oke. Value field-nya itu ID, label field-nya dan search field-nya kita pakai name. Field-nya kita pakai bukan teks ya, tapi kita pakai name ya. Search field-nya pakai name. Oke. Kalau sudah di sini, maka kita butuh yang sudah kita buat tadi di spec-nya, yaitu di set customer create. Ya. Nah, di sini set customer create ini kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian window. Jadi
teman-teman bisa membuka dokumentasinya Alpin JS ya, bagaimana menerima atau menerima trigger dari dispatch itu. Jadi harus pakai seperti ini. Nama trigger, nama dispatchnya apa, kemudian dot window. Setelah itu, oke, kita gunakan di sini elemen customer. Nah, add option ya. Oke, add option. Nah, kemudian event.detail.data. Event.detail.data itu ini dari sini. Nah ini ya. Jadi pancaran dari set customer create itu menggunakan event tile. Setelah itu data ini itu di sini. Nah, oke, kita simpan sekarang. Nah, kemudian kita gunakan set reset ya. Apabila nanti sudah kita simpan, maka akan kita reset. Nah, itu di sini. Oke, kita set reset dot window sama dengan elemennya apa tadi? Elemen customer dot clear. Nah, dot add option dan clear itu posisinya di sini. Mana tadi? Plugin. Kita lihat cari yang API JavaScript example. Ada dokumen di API. Nah ini. Nah di sini ada contohnya ya. Ada contohnya, ada clear, kita set. Nah di sini ada clear option dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman bisa membaca lebih detail ya, karena ini contoh. Kita buat simple saja. Nah ini ada clear dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Where model form customer ID customer create sudah selesai ya. Kita simpan dulu, coba kita jalankan sudah sukses apa belum. Nah ini kita klik. Nah sudah ya. Nah ini masuk 2, masuk 3. Nah masuk ya. Terus kita ini seperti ini. Oke, kita klik. Nah kita klik. Oke, lanjut. Sekarang kita buat di car and tab-nya. Lanjut, kita copy aja ini ya. Customer sudah. Oke, kita copy. Kita gunakan car. Customer ini kita ganti di car ya. Oke. Event detail elemen car new DOM. Oke, kita cek dulu satu-satu. Oke, sudah sukses. Coba dulu aja. Create. Nah ini. Nah, masuk ya, ada Honda, Toyota car, Honda, Toyota. Lanjut, kita copy lagi. Nah di sini kita gunakan types ya. Oke, lanjut, kemudian car-nya. Nah ini car-nya kita ganti menjadi types ya. Oke. Nah, ini oke aja ini. Aja. Oke, kita ganti jadi types. Tapi yang type di sini kita nggak boleh pakai ini ya. Error nanti. Jadi ini harus pakai types ya, jamak. Oke. Klik. Setelah itu elemennya kita butuh ini. Maaf, data types-nya kita copy, kita paste di sini. Kita butuh yang elemen
types clear. Oke. Nah, di sini. Ini tujuannya elemen. Oke, kita ambil elemen types. Nah, yang elemen types, elemen kita kok. Nah, ini elemen types. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita tambahkan yang khusus untuk ini, elemen types. Kita tambahkan ke clear option. Nah, ini sama. Option, clear option. Form types TypeScript. Oke. Sekarang kita jalankan. Nah, nanti apabila ini masih kosong ya, masih kosong. Jadi ketika kita klik customer 1, kita pilih Honda, maka ini akan ada isinya mestinya. Oke, kesalahannya di mana kita cek dulu. Kita reload. Create customer car Honda, tipnya belum masuk ini ya. Oke. Kita coba cek dulu satu-satu. Elemen, types, short field, field name, direction, ascending, values, value, label, search, name, set types, create window, element types, clear, element types, add option, event detail data, okay. Set reset window, element types clear, element types clear, option. Oke, sudah selesai. Kita cek di sini apakah sudah sesuai ini. Ketika car change, oh ini berarti ini belum kita masukkan ini ya. Berarti di dalam create ketika dia ada di sini, nah ini kita tambahkan where change. Nah, namanya apa? Nah, kita copy dari sini. Car change. Oke. Jadi dia menerima event change ya. Jadi ketika nanti ini diklik, oke, kita contohkan customer 2 Honda. Nah, ini sudah masuk ya. W, BRV, CRV. Nah, kita klik Toyota. Nah, ini berubah. Nah, ini masih ada. Dia nambah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mestinya ini sortir ya mestinya ya. Oke. Berarti kita ke sini ketika where change-nya di set types. Oke. Set types sudah mestinya sudah sesuai ini. Types, select ID name, where car ID, this car get orange. Oke. Berarti di sini kita set car mana ini? Oh, bukan car. Set tips create window, element types clear. Kita butuh yang namanya elemen types clear option. Nah, seperti ini. Coba ada nggak ini clear option? Kita cek dulu di sini. Ini ada ya clear option. Oke. Jadi kita buang terus kemudian kita isi lagi. Honda masuk, Toyota masuk ya. Oke. Nah, ya. Ford, Toyota, Honda. Oke. Sudah selesai ya, sukses. Dan kita simpan. Nah, masuk ya. Nah, di sini ada, kita close saja ini. Customer 2, Honda, BRV. Kita tambahkan lagi. Customer 3, karnya Toyota Innova. Kita simpan. Oke. Kemudian ascending, descending. Nah, sukses.
pencariannya coba kita 3. Oke, TO, nah, masuk Nova. Oke, masuk 2. Oke, udah selesai ya. Kita refresh, close. Nah, lanjut. Sekarang create sudah selesai, kemudian edit ya. Di dalam edit mana? Kita selectnya, kita close. Nah, ini kita close. Sekarang kita masuk ke dalam service edit. Klik di dalam service edit ini, gitu ya. Hampir sama ini, form service. Setelah itu modal, oke, sudah sama. On set service, oke, service ID, form service ID. Nah, ini kita butuh menambahkan dispatch di sini ya. Kita tambahkan dispatch-nya. Kita copy aja dari sini. Mana ini? Ini dispatch-nya, oke, dari customer dulu. Oke, kita copy di sini. Kita juga butuh dispatch yang ini juga. Nah, jadi ketika nanti diklik tombol edit, maka akan diisi ya. Set customer grid-nya kita ganti jadi edit. Setelah itu ID, form type. Ini bukan types ya, salah ini. Customer, kemudian ini namanya car, dan ini namanya types. Coba kita cek di sini. Set, oh ini bukan types, ini harus mestinya car. Set customer grade, set car grade. Oke, kita coba dulu ya di sini. Tambahkan 3, 1, BRV sudah, kita pakai CRV ya. Oke, sudah. Lanjut, tadi di mana di service edit, set customer edit, ID isinya adalah this form customer, car edit isinya this form car, type edit isinya ID-nya this form types. Oke, udah. Data, set customer, set car, dan set types. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Sekarang kita gunakan yang di sini. Nah, kita copy ini, kita masuk. Grid-nya ini kita ganti jadi edit ya. Set types edit from types, data from types. Oke. Sekarang editnya disvalidate. Nah, kita butuh try ini. Try, kemudian catch, exception. Oke. Setelah itu ini kita taruh sini. Kita taruh di sini. Nah, dispatch-nya ini juga sama. Taruh sini. Dan kemudian update-nya. Oke, kita hapus. Jadi apabila teman-teman sudah mengikuti yang video sebelumnya di CRUD level 3, itu bisa memperbaiki scriptnya ya, yang untuk di store, yang untuk di save ya, untuk diedit ditambahkan try seperti ini ya. Oke, lanjut. Kalau sudah, dispatch-nya sudah, dispatch service grid edit. Oke, kemudian di rendernya, oke sudah. Nah, kita klik sekarang. Oh maaf, ininya belum ya. Di sini name, email, address kita tidak butuh ini.
kita copy, kita ambil dari yang create. Nah, mulai dari customer sini ya. Oke, sampai dengan sini. Nah, kita paste di sini. Oke. Simpan, kita cek dulu. Set customer grade-nya ini kita ganti ya. Grade-nya ini kita ganti semua jadi edit. Oke. Elemen customer ID name. Setelah itu value-nya elemen customer add option. Nah, kita butuh menambahkan item kalau untuk edit ya. Oke. Elemen customer add option kita butuh add item. Add item event detail data. Ini gunanya untuk ketika diklik maka add option ini, isi dari add option ini akan di selected. Jadi add item ini adalah fungsinya untuk selected, yang select dengan ID-nya ini, gitu ya. Oke, lanjut. Kita butuh reset apa tidak? Oh, kita tidak butuh reset ya, karena tidak dikosongkan datanya. Kemudian yang di sini, nah ini juga kita butuh menambahkan add optionnya, kita butuh menambahkan add item. Nah, ini kita pakai ID. Setelah diisi, kemudian di select gitu ya. Kita agak butuh reset. Car change, oke, sama. Lanjut, di sini kita butuh elemen types clear, oke. Setelah clear, kita clear option, kita hilangkan semua datanya. Kemudian add optionnya. Setelah itu kita butuh satu lagi ya untuk selectednya ya, add item, dan ini gunakan ID. Oke, sudah selesai, kita nggak butuh reset. Where model for types edit. Oke, selesai ya. Update. Oke, sudah selesai ya. Kita coba sekarang. Pertama, ini ID-nya siapa ini? Oh, ini mestinya ID service ya. Oh, ini masih keliru kita ya. Di tabel ini berarti. Edit service grade. Ini coba kita lihat dulu di update. This service where ID, this ID ininya service grade. Oke, berarti kita menampilkannya berarti posisinya ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita menampilkannya, ini service ID sudah sesuai. Kemudian kita lihat di service tabelnya. Nah, ini kita mestinya gunakan select ya, biar tidak tabrakan untuk ID-nya ya. Oke, kita gunakan select. Oke, seperti ini ya. Kita butuh apa aja ini? Yang kita butuhkan adalah, kita lihat di sini, kita butuh ID. Kemudian ID ini itu posisinya seperti ini ya. Coba service .id, kemudian as ID ya. Kemudian kita butuh berapa ini? Oh, mana tadi? Oke, kita close saja ini biar nggak bingung. Oke, 1, 2, 3, 4. Jadi kita butuh customer name,
type car name dan type name. Oke. Kita butuh apa tadi? Customer name. Customer name as langsung gini aja. Customer 1, 2, 3 kebanyakan ya. Ini namanya car name, tinggal kita panggil car. Setelah itu types name kita pakai types, ini disingkat ya. Oke, sekarang kita rubah di sini. Ini customer, ini car, dan ini types. Oke, nggak panjang-panjang. Simpan. Kita lihat, ini ada apa ini? Uncount column car name. Oke. Oh, ini jamak ya. Oh, ini jamak, types juga jamak. Oke. Nah, sudah selesai. 2, 3, 2, 1. Oke. Edit. Ini customer 2. Oke, customer 2 diselect, kemudian Honda dan BRV. Kita rubah jadi customer 6. Kemudian Hondanya kita buat Toyota, kosong ini ya. Fortuner coba kita klik, nah ini juga kosong. Kita ganti Toyota, kita ganti Fortuner. Kita update. Nah, ini udah berubah ya. Oke, di sini customer 6 Toyota Fortuner. Oke, untuk yang customer 3 ini double, kita edit lagi jadi customer 2. Misalkan Hondanya kita ganti Toyota, kemudian kita pakai Innova. Update, klik. Nah, oke, sudah selesai ya ini ya. Sekarang tinggal satu lagi, di delete. Oke, kita masuk ke dalam service delete. Nah, di sini ya, public name, model service delete. Oke, ini sudah sesuai del service notify. Nah, ini bisa pakai try juga ya kita ya. Kita pakai try aja ini. Try catch ya. Nah, seperti ini exception. Nah, oke, udah. Yang ini kita yang ini kita naikkan, taruh sini. Kemudian ini taruh sini. Oke, kemudian ini naik juga sini. Setelah itu ini ya. Oke, kita hapus ini. Udah. Ini kita butuh ID, kita butuh name. Masuk ke dalam tabel dispatch mestinya ini ya. Dispatch service tabel delete ID service ID. Oke, sama ini, sama service name. Service name-nya kita pakai customer aja ya. Nah, ini. Sudah, kita klik delete. Sukses apa tidak? Customer ID 3 dan customer 2 ini ya di sini. Delete. Sudah berhasil. Kita delete lagi. Berhasil. Kita delete lagi. Sudah berhasil ya. Cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengalaman yang menarik, karena pengalaman saya sendiri untuk menerapkan Tom Select ini ke dalam sebuah CRUD di Laravel level 3 itu sangat menarik ya. Jadi butuh waktu yang menarik juga untuk membuat ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, kemudian like
dan komen ya apabila diperlukan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.